United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Era baru Setan Merah segera dimulai. Raksasa Premier League Manchester United pada Minggu 24 Desember malam waktu Indonesia bagian Barat telah mengumumkan bahwa pengusaha kaya raya Inggris Sir Jim Ratcliffe resmi mengakuisisi 25% saham klub. Lewat laman resmi mereka, Manchester United menyatakan bahwa ada beberapa poin penting dalam kesepakatan dengan Ratcliffe sebagai pemilik perusahaan kimia Ineos tersebut. Poin pertama menyebutkan bahwa Ineos mengakuisisi 25% saham kelas B dari tangan keluarga Glazer. Selain itu, Ineos juga mengakuisisi hingga 25% dari seluruh saham kelas A. Selanjutnya, Manchester United menyebutkan bahwa Ineos juga sepakat untuk menggelontorkan dana mencapai 300 juta pound sterling sebagai bentuk investasi untuk klub. Tidak cuma itu, seperti yang sudah dikabarkan sejauh-jauh hari, dalam kesepakatan ini, Ineos juga mendapatkan mandat penuh untuk menjalankan manajemen operasional sepak bola dari Setan Merah. Artinya, Ineos kini bakal memiliki tanggung jawab untuk mengelola semua aspek dari tim Manchester United, baik tim pria dan juga wanita hingga di tingkat akademi. Selain itu, Ineos juga mendapatkan jatah 2 kursi di jajaran direksi Manchester United. Penyelesaian kesepakatan ini masih menunggu semua persetujuan wajib dari para regulator, termasuk dari operator kompetisi Premier League. Keluarga Glazer lewat 2 petinggi di dalam klub, yakni Abraham Glazer dan Joel Glazer, pun menyambut hangat kedatangan Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik saham baru di dalam klub. Sementara itu, Sir Jim Ratcliffe yang untuk saat ini merupakan orang terkaya kedua di Britania Raya mengaku sangat antusias dengan proses akuisisi saham Manchester United ini. Kami akan membawa pengetahuan, keahlian, dan bakat global dari grup Ineos Sport yang lebih luas untuk membantu mendorong peningkatan lebih lanjut di level tertinggi. Klub sekaligus menyediakan dana yang dimaksudkan untuk memungkinkan investasi masa depan di Old Trafford. Ambisi kami bersama jelas, kami semua ingin melihat Manchester United kembali ke tempat kami berada di puncak sepak bola Inggris, Eropa, dan juga dunia, ungkap Sir Jim Ratcliffe. Manchester United bukan lagi tim top Premier League. Manchester United kini bukanlah tim top di Liga Premier Inggris. Pengakuan itu dilontarkan sendiri oleh sang manajer Erik ten Hag setelah kalah 0-2 di markas West Ham. Ini merupakan kekalahan ke-13 yang dialami Manchester United di semua kompetisi untuk musim ini. Tidak cuma itu, United kini tercatat tidak bisa mencetak gol sama sekali dalam 4 laga terakhirnya. Dalam wawancara seusai laga, Erik ten Hag mengaku bahwa kru kini tidak lagi berstatus tim top. Namun Erik ten Hag masih percaya penampilannya bisa lebih baik seperti ketika menahan Liverpool pekan lalu. Saat ini kami belum bukan tim top, tetapi kami telah melihat pekan lalu melawan puncak liga saat ini. Kami seimbang. Kami tidak mencetak gol. Kami mempunyai peluang terbaik di pertandingan tersebut. Di sana kami bertahan dengan sangat baik selama 90 menit. Itu harus selalu menjadi standar kami seperti apa yang kami lakukan di sana. Anda harus menerapkannya di setiap pertandingan di lapangan, ungkap Erik ten Hag. Terlepas dari raihan 3 kekalahan dan sekali hasil imbang dalam 4 laga terakhir, Erik ten Hag menegaskan dirinya tetap optimis bahwa kinerja timnya akan lebih baik ke depannya. Pada tahun 2023 kami memenangkan piala, kami bermain di final Piala FA, kami berada di posisi ketiga di liga. Ada beberapa sorotan tetapi kami tampil luar biasa. Namun untuk saat ini kami tampil buruk. Ada alasannya, kami punya banyak pemain yang cedera. Jadi tim akan lebih baik jika pemain yang cedera kembali. Kami harus tenang, tetap bersatu, tetap pada rencana. Kami harus melakukannya bersama-sama, ungkap Erik ten Hag. Jangan jual dulu Casemiro. Rumor hengkangnya Casemiro dari Manchester United ditanggapi sinis oleh Robbie Savage. Dia mengingatkan agar sang pemain jangan dijual terlebih dahulu. Setelah menjalani musim pertama yang hebat, penampilannya dinilai menurun pada musim 2023-2024 ini. Penurunan performa Casemiro itu membuat nasibnya di Manchester United jadi samar. Sudah mulai ada ancang-ancang dari klub untuk segera menjualnya di pertengahan musim. Selain karena penurunan performa, Manchester United merasa sudah punya pemain yang bisa menggantikan tempat Casemiro di dalam tim utama. Pemain yang dimaksud adalah Kobbie Mainoo. Sejumlah penampilan Mainoo bersama Manchester United memang memukau. Banyak yang percaya pemain 18 tahun itu punya potensi besar. Saya telah melihat Kobbie Mainoo bermain sepak bola sejak di akademi karena dia bermain bersama anak saya. Dia tenang dan bisa menerima bola di area sempit.
kalian juga bisa melihat bagaimana dia sangat bangga bermain dengan lambang Manchester United di dada dan bermain bersama senior-seniornya di dalam tim, ungkap Robbie Savage. Meski demikian, Savage tidak menyangka rencana untuk segera memakai Kobbie Mainoo sesering mungkin di dalam tim utama sebagai langkah yang tepat, apalagi jika sang pemain harus menggantikan posisi Casemiro yang sangat krusial. Realistis sajalah, jangan memberi beban berlebihan kepada bahu pemain muda tersebut. Terlalu awal untuk menyarankan dia menempati tim ini sampai harus menggeser Casemiro, ungkap Savage. Lebih lanjut, Savage menilai Casemiro tetap penting bagi Manchester United di lini tengah. Meski penurunan performanya cukup mengganggu, Casemiro telah memenangkan 5 Liga Champions, terlalu awal untuk berpikir untuk menyingkirkannya saat ini, ungkap dari Robbie Savage. Christian Eriksen obat kemandulan Manchester United. Legenda Manchester United Paul Scholes mengungkapkan apa yang perlu dilakukan Manchester United agar lini serang mereka tidak memble lagi. Dia menilai sosok Christian Eriksen sangat dibutuhkan untuk membuat lini serang setan merah lebih tajam lagi. Kegagalan United mencetak gol di beberapa laga ini cukup meresahkan karena United sudah agak lama tidak mencetak gol. Mereka sudah memulai 4 laga tanpa mencetak gol, sehingga Paul Scholes menilai ini situasi yang wajib diwaspadai oleh setan merah. Kepada TNT Sport, Paul Scholes menyebut bahwa situasi lini serang Manchester United saat ini sangat meresahkan. Dia menilai 4 laga tanpa mencetak satupun gol itu harus menjadi alarm bahaya bagi Manchester United. Manchester United sudah tidak mencetak gol di 4 pertandingan dan mereka terlihat kesulitan untuk mencetak gol, ungkap Paul Scholes. Menurut Scholes, masalah sulit gol United mungkin akan teratasi dalam waktu dekat kali ini. Dia menyebut kembalinya Christian Eriksen dari cedera bisa membuat lini serang setan merah lebih hidup lagi, karena sang playmaker selalu mampu menciptakan peluang yang bagus untuk setan merah. Saya rasa di musim ini saya hanya melihat ada satu koneksi di dalam tim ini, yaitu antara Bruno dan juga Christian Eriksen. Eriksen sangat dirindukan United di musim ini dan dia harus segera kembali ke dalam tim, ungkap Paul Scholes. Di laga melawan West Ham United, Eriksen sendiri sudah comeback sebagai pemain pengganti di akhir babak kedua. Tidak lama lagi playmaker Denmark itu sudah bisa jadi starter di lini serang setan merah. Graham Potter segera jadi pelatih Manchester United menggantikan Erik ten Hag. Posisi Erik ten Hag di kursi pelatih Manchester United dikabarkan bakal segera berakhir. Setan merah sudah memiliki pengganti baru untuk menggantikan juru taktik asal Belanda tersebut. Faktanya, media yang mengabarkan hal itu adalah The Sun, yang selama ini banyak tidak dipercaya oleh para penggemar Manchester United. The Sun mengabarkan nama Graham Potter paling santer bakal menggantikan peran Erik ten Hag di skuad Manchester United. Kedatangan ex-pelatih Chelsea itu bahkan dikabarkan segera diumumkan dalam waktu dekat. Mereka memberikan isu bahwa Sir Jim Ratcliffe selaku pemilik klub sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi klub terkait rencana tersebut. Hasil buruk United dalam beberapa laga terakhir membuat masa depan Erik ten Hag tidak bisa lagi terselamatkan. Tidak hanya itu, kegagalan setan merah lolos dari fase grup Liga Champions juga jadi salah satu alasan pemecatan Erik ten Hag. Namun fakta lainnya yang bisa menyangkal rumor itu adalah bahwa Sir Jim Ratcliffe tidak menilai bahwa Ten Hag adalah sumber utama keterpurukan Manchester United. Selain itu, banyak yang beranggapan bahwa Manchester United sudah cukup lelah untuk menggonta-ganti pelatih yang tidak ada hasil signifikan hingga saat ini. Itu artinya ada masalah yang lebih penting dari sekedar menggantikan pelatih. Di sisi lain, kegagalan Potter di Chelsea kemungkinan besar akan terulang jika dia menangani Manchester United. Sebab Manchester United memiliki masalah yang hampir sama dengan Chelsea dan bahkan lebih pelik dari mereka.